Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Selebritas Siang. Kami akan menyajikan informasi menarik ter-up-to-date seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari pihak Dodi yang sebut persyaratan sudah beres. Makam Vanessa Angel siap dipindahkan paling lambat Oktober 2022. Pihak Dodi Sudrajat memberikan informasi terbaru terkait rencana pemindahan makam mendiang Vanessa Angel. Sosok pesohor yang mendampingi Dodi Sudrajat yaitu Paulina Hatarauk menyebutkan kemungkinan makam Vanessa Angel akan dipindahkan akhir tahun ini. Dalam pernyataannya, nanti makam akan dipindahkan paling lambat bulan Oktober 2022. Paulina mengatakan waktu tersebut belum pasti lantaran masih bisa berubah. Tidak hanya itu, Paulina juga menyebutkan sebuah persyaratan terkait pemindahan makam sudah beres. Pendamping ayah Vanessa Angel sekaligus Jamiluddin Khobuddin, kuasa hukum Dodi Paulina mengatakan tidak berniat untuk memisahkan orang tua Galaskai. Menurutnya, jiwa Vanessa dan juga suaminya, Bibi Adriansyah, sudah menyatu saat insiden kecelakaan terjadi. Namun, ia dan Dodi hanya ingin memindahkan raganya saja, sesuai wasiat Vanessa Angel semasa hidupnya. Dodi mantap akan memindahkan makam Vanessa Angel di Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Selatan ke TPU Karet Biva, Jakarta Pusat. Setelah sebelumnya wasiat Vanessa soal asuransi sudah terpenuhi, kini giliran Dodi ingin mengabulkan permintaan putrinya terkait makam. Pihaknya merasa tenang jika makam sang putri sudah dipindahkan nanti. Dalam kesempatan itu, Jamaluddin Khobuddin sekaligus memberikan peringatan pada keluarga Faisal. Ia meminta supaya Faisal tidak merenovasi makam Vanessa dan juga Bibi lebih dahulu. Pasalnya, Dodi bakal melakukan pemindahan makam sebentar lagi dan pesan tersebut telah tertulis dalam surat yang ditunjukkan kepada keluarga Faisal. Berikut wawancaranya. Dengan peraturan yang berlaku. Itu aja sebetulnya poin penting dari percakapan kami yang kurang lebih 1 jam tadi. Berarti intinya tidak melarang untuk memindahkan makam? Tidak melarang untuk memindahkan makam. Tidak. Tapi persyaratannya sendiri seperti apa? Ya, persyaratan kan saya kira ada ya, sudah normatif itu, sudah baku. Dan persyaratan itu yang kemudian sedang kita siapkan. Kita akan penuhi semua itu, sehingga beliau juga jangan sampai nanti terseret-seret dengan opini maupun juga ada permasalahan yang akan menaik dari beliau masuk ke pusara itu. Karena beliau tadi menyampaikan bahwa saya sangat mengerti sekali, saya sangat paham sekali, saya senang sudah ketemu dengan Pak Dodi, cuma hanya selama ini lewat televisi aja, tapi saat ini sudah bertemu langsung, ya alhamdulillah saya juga senang, gembira. Semoga silaturahmi ini berjalan terus, bukan cuma hanya sebatas hari ini, tapi juga ke depannya. Berkasnya sendiri seperti apa? Berkasnya, berkas sudah dimasuk ke Paulina. Berkas-berkas itu kan hanya persyaratan seperti kalau ini kan mau dipindahkan ke TPU Karet Biva ya, jadi izin dari Karet Biva, kemudian dari sini sendiri karena ini tidak mengikat kepada Perda, makanya dari izin dari Pak Haji Supri. Dan itu semua udah beres. Izinnya sendiri melalui surat atau surat. Berarti sudah dibuat dan sudah di tangan dari Dodi sendiri? Belum. Jadi ini kan masih dalam proses silaturahmi. Ini kan Kita datang awal ini untuk silaturahmi dulu, jangan kucuk-kucuk datang. Berita selanjutnya yaitu kabar gembira datang dari Alasan Kausar yang beri harta ataupun mahar 30 mayam logam mulia untuk Masayu Clara. Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Masayu Clara dan juga Kausar Harta. Pasalnya, kedua telah resmi menikah yaitu pada Jumat 20 Mei 2022 lalu. Akad nikah Masayu dan juga Kausar digelar dengan khidmat di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat.
Tak tanggung-tanggung, Kausar Harta meminang Mas Sayu Clara dengan mahar logam mulia senilai 30 mayam atau setara dengan 100 gram. Menurut Kausar, mayam sendiri diambil dari tradisi Aceh untuk menyebut satuan gram. Bukan tanpa alasan, Kausar memiliki alasan tersendiri memberikan mahar 30 mayam logam mulia untuk menikahi Mas Sayu. Sementara itu, di tengah soal mahar pernikahan Mas Sayu Clara, artis FTV ini menerangkan memang tidak memiliki permintaan khusus. Mas Sayu menyebutkan jika pemilihan mahar itu telah didiskusikan dan disepakati bersama. Di samping itu, Kausar Harta menuturkan jika pemilihan tempat akad juga sudah dilakukan secara bersama-sama. Lantas Mas Sayu membeberkan alasannya memilih masjid sebagai tempat untuk ijab kabulnya. Mas Sayu Clara dan Kausar Harta Yudana, kebahagiaan tengah menyelimuti Mas Sayu dan juga Kausar Harta. Ia berharap dengan menikah di masjid dan juga di hari Jumat dapat menjadi berkah untuk keluarga kecilnya. Berikut wawancaranya. Karena memang banyak yang nanya gitu, bertentang enggak, atau apa gitu. Kalau dibilang bertentang sih nggak terlalu ya. Jadi kemarin gitu biasa-biasa aja, karena memang ngurusin ini itu juga barengan kayak kita nggak ada juga. Jadi kayak benar-benar semua itu udah perfect lah gitu. Udah nggak ada yang harus dipikirin lagi dan udah matang dan udah yakin, udah hafal juga. Tapi memang kalau kata orang pasti meja, kita pasti ngerasain bisa kan pasti, terutama apalagi pas pegang salaman itu ya kan, dari setiap kalimat diucapkan kan ada akan dan itu yang kayak membuat dari makin lebih dekat. Nah itu mungkin gara-gara itu jadi nafas agak sudah alhamdulillah lancar. Seru sih, karena kita berdua juga kan bener-bener kayak temen nih pacarannya, jadi pengennya juga kalau sama anak ya jadi temen juga, tapi tetap saling hormati juga gitu. Terus juga teman-teman kita juga kan memang teman aku kenal sama dia, jadi kayak gitu aku sih kalau nggak gitu. Ya mungkin kedepannya juga bakal begitu aja temannya gitu. Ketika masih masyarakat mau nikah mungkin tidak berubah. Iya gitu. Ya. Mungkin masih sama. Hari ini kan juga pakai besok prosesnya masih menggunakan adat juga, cuman ganti adat, jadi adat Palembang besok. Kebetulan kan aku sendiri dari Sunda dan Palembang, jadi untuk di Jakarta emang karena dari alat kita udah perjanjian di Jakarta itu acara berkeluarga dulu, jadi kenapa akad di Sunda karena itu adatnya mama, kenapa besok Palembang karena itu adatnya mama. Berita selanjutnya, kuasa hukum Daniel Patrick meminta Wanda Hamidah klarifikasi secara terbuka di depan publik. Daniel Patrick dan istrinya kesal kepada Wanda Hamidah yang nekat melakukan dugaan aksi perusakan dan pengancaman saat melakukan masalah perebutan anak. Pasalnya, yang menjadi korban atas dugaan aksi penerobosan perusakan hingga pengancaman Wanda Hamidah bukanlah Daniel Patrick saja. Anak-anak saya ketakutan, apalagi Malakai yang saat kejadian itu sangat takut dan trauma. Malakai juga bilang mau tinggal dengan saya setelah ditanya polisi. Jelas Daniel Patrick dalam jumpa persnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan pada Sabtu 21 Mei 2022 petang yang didampingi kuasa hukumnya yaitu Sandi Arifin. Semua anggota keluarga saya juga ketakutan karena kejadian ini, timpal istri Daniel Patrick. Istri Daniel Patrick membenarkan jika Wanda Hamidah sudah membuka komunikasi dan berjanji melakukan itikad baik. Hanya perasaan anak saya saja tidak bisa dibeli dengan uang, tegas istri Daniel Patrick. Kuasa hukum Daniel Patrick
Sandi Arifin memastikan bahwa Wanda Hamidah terancam laporan baru yang akan dibuat oleh istri kliennya. Karena istri klien saya tidak senang dengan kejadian ini, kami bisa saja melakukan laporan baru, ucap dari Sandi Arifin. Karena adanya kerugian imaterial tersebut, Sandi pun melayangkan somasi terbuka kepada Wanda Hamidah. Ia juga meminta Wanda melakukan pernyataan maaf secara terbuka ke publik. Selain permintaan maaf, Wanda Hamidah harus melakukan klarifikasi dengan menceritakan kronologi yang sebenar-benarnya secara terbuka. Jelasnya, jika tidak, Sandi Arifin memastikan akan memasukkan laporan baru ke polisi yang nantinya dilayangkan kepada Wanda Hamidah. Somasi ini tak hanya ditentukan sampai kapan waktu tanggalnya sambil proses hukum ini berjalan, ujar dari Sandi Arifin. Berikut wawancaranya. Itu jam 22.39, tidak ada ketok, tidak ada apa-apa, langsung. Nah, sebelumnya udah ada voice note pengancaman, ya itu deh. Dia datang, langsung menerobos masuk, melompat pagar, langsung teriak-teriak dan memecahkan kaca-kaca rumah yang dimana di situ ada anak perempuan kita di dalam kamar ya. Malaka sendiri kondisinya pada saat insiden itu lagi tidurkah atau gimana? Dia tidur, saya bangunkan dan dia ketakutan. Saya minta dia langsung ke atas semua anak-anak ke lantai 2. Tapi saat itu hanya WH-nya sendiri kah atau ada bawa orang? Dia bersama supirnya dan manajernya yang berada di dalam rumah itu, supirnya yang ikut masuk. Berarti ada saksi ya di situ ya? Ada saksi, Pak RT, tetangga rumah, security, dan dari pihak kepolisian. Sempat ada komunikasi setelah insiden itu nggak? Di hari itu juga, malam itu juga? Tidak ada. Langsung Besokannya. pulang, langsung pulang berarti hari itu. Jadi anaknya itu dari pihak kepolisian sudah menanyakan kepada anaknya saya, kepada Malakai, mau pulang ikut ibu atau tidak. Anaknya tidak mau karena trauma. Ini kejadian bukan hanya sekali, ini yang kedua kalinya. Dan ya. Sebelumnya bulan apa? Karena ini kedua kali kan? Ya, sekitar 2 tahun yang lalu, dan kami masih pegang bukti-bukti ya, bukti video. Yang kejadian pertama kali kami sengaja tidak melaporkan. Berita selanjutnya, ayah Dimas Seto wafat. Banyak rekan artis ikut menghantarkan ke TPU Tanah Kusir. Pemain peran yaitu Dimas Seto dan sang istri Dini Arminanti tengah berduka. Sang ayah yang bernama Syarifuddin Rahman Latif meninggal dunia pada hari Sabtu 21 Mei 2021 kemarin. Ayah dari pemain film Cinta Subuh ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, yaitu Blok 25 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Mei 2022 siang. Dengan setia, Dimas Seto mengantarkan sang ayah mulai dari kediamannya sampai dengan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pria berusia 42 tahun itu ikut turun ke dalam liang lahat sebelum ayah tercintanya itu dimakamkan. Meskipun begitu, Dimas Seto nampak tegar saat menghantarkan lelaki yang paling disayanginya itu. Dalam kesempatan yang sama, Erick Khodri selaku perwakilan keluarga dari Dimas Seto menuturkan permintaan maaf mewakili keluarga besar. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kepada hadirin mohon dimaafkan lahir batin, mohon jika mengingat beliau bisa mendoakan almarhum. Ucap dari Erick Khodri, pihak keluarga dari ayah Dimas Seto di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Mei 2022.
Terlihat tenda berwarna putih berdiri tegak di atas liang lahat sang ayah. Sanak saudara dan juga sahabat dari Dimas Seto hadir untuk mendoakan almarhum sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Nampak beberapa selebritis tanah air seperti Arie Untung, Chand Kelvin, Rizal Ahmad, Dida Hau, dan juga Rembayang ikut hadir untuk mendoakan ayah dari sahabatnya itu. Sebelumnya, kabar duka datang dari dunia hiburan juga. Kabar duka ini dikabarkan langsung oleh Dimas Seto dalam Instagram pribadinya. Suami dari aktris Dhini Amrianti ini terlihat mengunggah sebuah foto keranda, yaitu yang ada di dalam mobil ambulans yang sedang berjalan. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Masih bukan hanya hadir, tapi juga ikut memanjatkan doa ya buat kami tercinta. Semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah ya. Ya, kalau sedikit bercerita tentang sebabnya, gitu ya, memang ya beliau sendiri secara umur juga alhamdulillah sudah dikasih bonus ya, banyak sama Allah ya. Umurnya jalan 74 tahun di bulan Desember ini. Ya memang sebabnya beliau itu ada beberapa yang namanya lanjut usia, bertambahnya umurnya, ada beberapa penyakit yang memang sebetulnya sudah lama beliau derita ya, bisa dibilang ya, beliau rasain. Nah terus ya 8 bulan yang lalu ya beliau qadarullah kena DBD awalnya. DBD pas lagi waktu itu ingat banget Delta lagi tinggi-tingginya tuh. Terus karena beliau sudah mengorbit, nah setelah sembuh DBD tuh tidak kembali lagi seperti semula ya fisiknya. Penurunannya drastis sekali ya, dari komplikasinya, keseimbangannya, segala macamnya. Qadarullah pekan lalu hari Senin ya beliau kena serangan stroke ya, dan serangan jantung akibat stroke-nya itu juga, karena beliau punya riwayat jantung juga. Akhirnya hari Senin ya kami bawa ke Sakit Fatmawati IGD ya. Ya dari situlah awal mulanya, terus langsung masuk ke ICU. ICU ya alhamdulillah ya tugasnya sudah selesai di hari Sabtu ya. Berita selanjutnya, bintangi series My Lecture My Husband Season 2, Prilly Latukonsina, aku jadi tahu rasanya menikah. Bintang film Prilly Latukonsina kembali memainkan karakter Ingrid di series My Lecture My Husband Season 2 tayangan WTV. Di series yang disutradarai Monty Tuiwa bersama dengan rumah produksi MD Picture itu, Prilly Latukonsina masih menjadi istri Reza Rahardian yang memainkan perannya Arya. Bedanya dengan series pertama, Inggit sudah menikah. Sedangkan Prilly Latukonsina dan juga Reza Rahardian di MD Picture Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu 21 Mei 2022. Prilly Latukonsina kembali beradu akting dengan aktor Reza Rahardian di series My Lecture My Husband Season 2. Meski masih mahasiswi, Inggit cinta banget dengan Arya hingga akhirnya menikah. Lanjutnya, bagi Prilly Latukonsina, konflik series My Lecture My Husband Season 2 ini semakin seru, apalagi keterkaitan persoalan rumah tangga Inggit dan juga Arya. Cukup sulit dan menantang karena harus mengatur emosi. Aku kan juga belum menikah, sementara Inggit dikisahkan sudah menikah. Tutur dari Prilly. Semakin menarik lagi karena pernikahan Inggit dan juga Arya diganggu kehadiran Karin, yaitu Estelle Leiden. Ada isu perselingkuhan juga di sini, ucap dari Prilly Latukonsina. Selama syuting series My Lecture My Husband Season 2, dilakukan Prilly Latukonsina banyak belajar tentang pasangan yang telah menikah. Berikut wawancaranya. Tantangan gitu. Nah, yaudah
cara ngegodain suami gimana? Ya aku kan nggak tahu gimana ya godain suami, dan kostumnya bukan yang seksi gitu, tapi kostumnya yang aneh gitu kan, pakai baju pink out gitu. Pak, gimana ngegoda cowok bajunya aja begini? Terus dikatain kan sama Mas Arya, kamu kayak Pokemon gitu, di trailernya kan kayak Pokemon. Jadi gimana caranya aku membuat satu adegan itu bisa hidup, penonton bisa ngerti kalau aku tujuannya dan aneh kayak gitu untuk ngegodain suami, tapi dengan kostum dan penampilan yang gak mendukung gitu. Akhirnya udah, lo gak usah kasih tahu gue, surprise gue pengen lo kasih kejutan ke gue di sini nih. Wah itu aku deg-degan kan, gimana caranya ngegoda ya, aku bener-bener bingung banget lagi ngegoda. Akhirnya ya tetap komedi gitu ya Mas Arya gitu. Jadi terus nggak tahu kenapa terlintas di otak aku, duh ngapain lagi karena belum dikat kan. Oke, beraniin deh gitu. Terus aku angkat ya, dan itu juga Karisa yang kaget gitu kayak oh gitu. Terus pas cut, wah gila lo berani gini. Tapi akhirnya itu ternyata menjadi adegan favorit sampai dimasukin di teaser, di promo, di trailer, dan ya aku bersyukur adegan itu bisa jadi hidup. Dan agak deg-degan juga ngelakuin adegan itu. Terus pas cut, nggak apa-apa gak sih tadi kayak gitu? Agak-agak kayak gitu juga, seru sih. One take oke itu kayaknya ya, Phil. Itu one take oke, dan semua orang dan kagetnya Mas Arya juga nggak bisa dibilang. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritas bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Selamat siang dan sampai jumpa.